Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? 358. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala akharun yajibu satru jamil badani walau rajulan. Ketika kita memandikan mayit, ulama berkata wajib menutup seluruh tubuh sekalipun itu mayat lelaki. Ya. Kenapa? Karena mayat laki-laki itu kan auranya antara pusat dan lutut, tapi dia meninggal dunia ketika dimandikan wajib ditutup semuanya. Ya, itu terakhir supaya jangan ada cerita yang aib nanti ya tentang tersebut itu. Mungkin banyak berkisah, ini orang ini dulu di dunia ampun saya tahu-tahu ada itunya, ada aibnya. Itu supaya jangan dikisahkan. Walaupun secara hidup kita dapat melihat teman kita itu antara pusat dan lutut, tetapi ketika meninggal dunia itu tutup walaupun itu laki-laki, apalagi jelas perempuan. Ya. Wa qala walil gharimi man uzzaidi ala satiri kullil badani lazzaida ala satil aurati lita'aqqudi amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti bin nisbati lil ghuraba bin nisbati lil ghurama. Bagi pemiutang boleh melarang pemakaian kapan selebihnya yang menutup seluruh tubuh si mayat, tidak selebihnya yang menutup aurah. Nah, dia. Karena kekuatan hukumnya dan hal itu merupakan hak si mayat dibandingkan dengan para pemiutang. Jadi kalau hak Bani Adam itu sekurang-kurang 1 lembar menutupi aurahnya itu. Jadi walaupun dia ada utang sama orang, tidak berhak orang tersebut itu untuk mencegah daripada kain kapan tersebut itu, karena itu hak Bani Adam, hak matinya. Ya, tapi kalau 3 lembar boleh kita tuntut 1 dan 2-nya. Ya, tapi 1 itu hak Bani Adam itu sendiri. Wa akmaluhu lidzakari salasatun ya'ummu kullun minhal badana wa jaza ayyuzada tahta qamisun wa imamatun walil untha izarun wa paqamisun pakhimarun palafifatani. Paling sempurna kapan bagi mayat lelaki adalah 3 lapis yang masing-masing menutup seluruh tubuh, dan masih boleh ditambah di dalamnya dengan baju kurung dan serban. Nah, itu ya. Laki-laki. Sedang untuk mayat wanita adalah kain penyarung, baju kurung, kerudung kepala, lalu 2 lapis kapan. Itu kalau mau ya dengan lebih sempurna lagi. Tapi sekurang-kurang sama hak Bani Adam, 1 lembar laki-laki, 1 lembar perempuan. Sebagaimana kain ihram yang dipakai orang haji, orang umrah. Itulah tadi. Kalau meninggal dunia kan ihram suami selembar, istri selembar. Itu sekurang-kurang hak Bani Adam tadi ya. Wa qala wa yukfanul mayyitu bima lahu lubsuhu hayyan fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ati wassabi ma'al karahati. Kapan mayat adalah sesuai sejenis kain yang boleh dipakainya waktu masih hidup. Karena itu untuk mayat wanita dan kanak-kanak boleh dikafani dengan kain sutra dan yang dicelup dengan za'faran, safran. Nah, itu namun makruh hukumnya. Tapi laki-laki tidak boleh ya.
Wa qala wa mahallu tajhizi at-tirkatu illa zaujatan wa khadimaha fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuhuma. Wa mahal tempat, pos katanya ya. Pembiayaan perawatan di si mayat adalah harta tinggalannya sendiri, kecuali bila yang mati itu sang istri atau pembantunya, khadimnya, maka pembiayaan ditanggung oleh sang suami yang kaya penanggung napakah mereka. Sekarang kan kita ada persatuan kematian itu ya. Nah, itu sudah ada kan, orang sudah sediakan tentang itu, tapi dibayar juga iurannya tiap bulan. Ya kan, itu kan. Nah, kalau kau mau ikut di situ dibayar iuran tersebut itu tentang hal-hal itu ya. Fa illam yakun lahu tirkatun fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyidin fa'ala baitil mal fa'ala mayasiril muslimin. Kalau tidak meninggalkan harta waris, maka biaya ditanggung oleh penanggung napakah mereka, baik karabat maupun sayyid. Bukan sayyid lain ya, ini sayyid itu orang yang menguasai dia tersebut itu, karena budak ya. Nah, tuh. Kalau tidak mampu, maka baitul mal, kas negeri, kas negara namanya ya. Kemudian kalau tidak ada ditanggung oleh orang-orang muslimin lain yang mampu. Nah, itu kan. Jadi kita kan ada sudah itu majelis tersebut itu ya, kumpulan. Wa yahrumu takfinu fi jildin in wujida ghairuhu wa kadhattin wal hashishu. Haram mengkapani memakai kulit bila masih ada yang lain, juga memakai lumpur dan hashish itu rumput. Nah, lumputi, tidak lumpur aja gelap, tidak ada kain. Nah, itu tidak dibolehkan tentang hal itu ya. Wa qala fa illam yujad saubun wajaba jildun summa hashisun summa tinun bimastadharhu syekhuna. Apabila tiada kain, maka wajib dikapani memakai kulit kalau ada. Kalau tidak ada, memakai hashish, rumput tadi. Dan kalau tidak ada pula, maka memakai lumpur. Nah, daripada susahnya itu ya. Demikian keterangan yang dapat diketahui dari guru kita tersebut ini. Wa qala wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani wa asma'illahi ta'ala al-kafani wa la ba'sa bi kitabati firriqi li'annahu la yasbutu. Haram menulis lafaz-lafaz Al-Qur'an atau asma-asma Allah pada kapan, tulisi ya, pengganti adab kata dia. Kenapa? Kalau ditulisnya menggunakan ludah maka boleh saja karena tidak membekas padanya. Itu tulisan tinta itu takut karena kotorannya itu nanti najis, berdosa kita. Karena itu kan pecah nanti dalam sekian jam dia sudah mengeluarkan cairan itu. Kayaknya orang-orang dulu kalau mau bikin penerang hati itu tidak tulis di kertas, tidak. Kertas itu kan dimakan tuh kotor di najis di dalam perut kita ini. Tapi pakai pisang kah, pakai buah-buahan ditulis, makan tuh langsung hancur dia. Tuh. Itu mesti tahu caranya itu ya. Wa ibn Salah bihurmati satril janazati biharirin walau imra'atan kama yahmut tazyinu baitiha biharirin. Ibnu Salah berfatwa bahwa menutup mayat sekalipun wanita memakai kain sutra itu hukumnya haram. Kata beliau, kenapa? Sebagaimana pula menghiasi rumahnya dengan kain sutra. Tuh sebagian. Satu mahal ya. Jadi walaupun kaya apapun kita tak usah pakai sutra menghiasi itu ya.
Wa khalafahul Jalalul Bulqini fajawwazal harira fiha fit-tifl wa i'tamadahu jam'un ma'a anna al-qiyas al-awwal. Al-Jalalul Bulqini berpendapat ya jaiz ya, di mana memperbolehkan untuk janazah wanita dan kanak-kanak. Pendapat ini kemudian dipegangi oleh segolongan ulama dengan mengkiasan yang awal hukum haram tersebut itu. Tuh anak-anak ya. Jadi walaupun kita mungkin tak kan kita mesti belajar betul itu supaya jangan tersalah tentang hal-hal yang kita lakukan nantinya. Wadabnihi fi hupratin tamna'u ba'd tammiha raihatan ay dhuhuraha wasab'an ay nabshahu laha fayakulul mayyita. Fardu kifayah menanam mayit di dalam lubang yang setelah ditimbuni tanah kembali. Nampak bau mayit dapat hilang serta aman dari pembongkaran yang dilakukan oleh binatang buas. Sah, pada hutan-hutannya tak? Ya, atau pemakan mayit. Kalau kita dekat kota ini tidak adalah yang bongkar tak? Dan paling hati-hati yang dibongkar pagarnya itu. Kalau dari stainlessnya dikilokan kawan ke pasar. Jadi bukan binatang buas sekarang, orangnya yang buas sekarang ya tak? Wa kharaja bihafratin wad'uhu bibajhil ardi wa yubna alaihi ma yamnu dzainika haitsu lam yuta'adzaril hafru. Tidak masuk dalam ketentuan di dalam lubang jika mayat diletakkan di atas tanah kemudian dibangun sedemikian rupa sehingga baunya hilang dan aman dari pembongkaran binatang buas selagi penggalian lubang tidak sulit dilakukan. Jadi apa-apa tidak boleh di atas tanah itu bikin kubah besar tutup, tidak boleh juga, mesti dimasukkan juga ke bawah itu. Jadi kalau dalamnya kubur itu kita tegak tangannya begini lagi, ya. Tapi kalau di sini tegak begitu begini lagi, yang di bawah itu jadi jenazah lagi yang masuk itu, tanahnya runtuh lagi. Nah itu cak ya. Wa qala na'amman mata bi safinatin wa ta'udzuril al-barru jaza ilqa'uhu fil bahr wa taskhiluhu liyarsu wa illa fala. Memang bagi orang yang mati di atas kapal laut dan sulit didapatkan daratan, boleh dibuang ke laut dan diberi beban supaya dapat tenggelam. Kalau tidak, maka hal itu tidak boleh dikerjakan. Ini kapal haji biasanya begitu dulu. Kalau kita pakai kapal Gunung Jati namanya dulu, itu 2 minggu. Ya, 2 minggu itu ada yang meninggal dunia, dimandikan, dikapani, disalati, ditemberati di kakinya itu. Nanti baru kapal stop, itu langsung buka kali di laut itu sudah kuburan. Dulu kita kapal laut begitu. Kalau sampai setengah bulan dari kita Jambi, Tanjung Priok 4 hari 4 malam, dari sana sampai Djibouti 2 minggu. Wah itu 2-30 orang dah meninggal di kapal yang 3.000 tuh. Kapal Gunung Jati itu 3.000 isinya. Itu yang paling besar. Orang kita Jambi kapal itu naik dulu ya. Ya meninggal sudah bye-bye lah di laut itu. Ya. Itu dulu. Wa illa fala
Di situ apa? Tamna'u dhainaka ma yamnu ahaduhuma ka'an i'tadat siba'u dhalikal mahallil hafra an mautahu. Tidak masuk dalam ketentuan yang dapat menghilangkan bau wabin itu. Yang dapat menghilangkan bau mayat serta mengamankan dari pembongkaran binatang buas bila lubang tersebut hanya berfungsi untuk salah satunya. Sebagaimana bila binatang-binatang buas di tempat itu biasa membongkar untuk makan mayat-mayat yang tertanam. Jadi kalau nanam di hutan-hutan betul dalam-dalam betul, ya kan dibongkar. Ya tapi kalau di hutan kota ini tidak ada ya, hati-hati juga tentang itu. Waqala fayajibu bina'ul qabr bihaitsu yamna'u sulaha al-ilaihi. Dalam hal ini seperti ini wajib membangun kubur sehingga binatang-binatang buas tidak mungkin dapat mengambil mayat-mayat tersebut itu. Nah, itu dipagari. Dipagari ya. Ya yang berlebihan, pula pagar itu ya. Lebih bikin dari rumah lagi. Tuh. Terus sekarang lebih-lebih jembatan dicabut kawan, pagar yang dikilokan orang sekarang. Hati-hati. Sedang-sedang sajalah ya. Wa akmaluhu qabrun wasi'un fi umqin arba'ati adru'in bidira'il yad. Nah, lubang kubur yang paling sempurna adalah yang luas dan dalamnya 4 dirak tangan. Nih. Lebar itu ya, 4 dirak. Dalamnya tegak kita, baru beginikan lagi. Ya. Wa yajibu idja'uhu lil qiblati. Wajib meletakkan mayat bersepinggang menghadap kiblah. Begini ya, kalau jenazah kita di sini begini kan, kiblat gini nih. Coba kepalanya di sini nih, mukanya ke situ, sandarkan kiblatnya kan, ya. Yang kebalik ke sana, mukanya, ya. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang membayangkan, ada kan? Ke sana, ada yang ke sini ya. Wa qala wa yundabul ibda'u bi khaddihil ayman ba'da tanhiyatil kafani anhu ila nahwi turabin mubalaghatan fil istikanati wadh-dhilli wa rab'u ra'sihi bin nahwi labinatin. Sunnah menempelkan pipi kanan mayat setelah kafannya dibuka pada tanah. Tempelkan. Tidak. Sebagai sangat menampakkan kerendahan diri dan kehinaan dan membantali kepalanya dengan semacam batu merah. Labin, batu merah taruh bantali. Apalagi sandarkan ke situ muka kita. Kalau di Jambi itu kan tanahnya keras, langsung tutup kayu begitu, ya dah timbuni tanah. Kalau kita kan tak bisa masuki kota. Jakarta gitu aku lihat sama Jambi itu. Wa kuriha sundukun ila nihni dawatin fayajib. Kalau macam kita ini makruh meletakkan dalam peti. Nah, kalau di kita tak berpeti lain keadaan. Kalau macam di Jambi, Jakarta, tanah-tanah yang keras tidak pakai peti tak. Dimasukkan, rapikan. Kalau di kita kan tak mau peti, tak bisa, turun dia. Jadi keadaan. Ya, makruh meletakkannya dalam peti. Taruh kita kan baru turunkan dia. Selain misalnya karena tanah pekuburan mudah longsor, ada kan? Di mana wajib mayat dimasukkan ke dalam peti. Wajib malahan. Kalau tak dikasih, longsor dia. Ada yang mau tanya itu? Kalau sudah masalah mayat, ada yang nanya satu-satu ya.
Ya. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u at-turabi alaihi. Haram menanam mayit tanpa dengan memberi sesuatu yang bisa menjaga mayit dari tanah longsor. Nah, itu. Nah, kayak kita kan dikasih peti, dikasih pagerin lagi. Ya tak? Wa yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini biqabrin illam yakun bainahu mahramiyatun aw zawjiyatun wa ma hadihima kuriha ka jam'i muttahidai jinsin fihi bila hajatin. Haram menanam dua orang mayat yang lain jenis kelaminnya pada satu lubang jika tiada hubungan mahram atau sebagai suami istri. Apabila antara keduanya ada hubungan mahram atau suami istri, maka hukumnya makruh, dibenci juga. Sebagaimana jika dua mayit itu ya tunggal jenis kelaminnya, kalau tanpa hajat yang mengharuskannya. Kita kan tanah luas, tanah sudah sempit, betul. Mau apa? Mau dua. Itu kemarin kejadian tsunami yang di Aceh itu orang tidak sanggup lagi menguburkan satu-satu. Ya mencium bau jenazah manusia ini muntah-muntah orang. Tak kuat. Nah, maka dikuburkan ada dua, ada tiga. Nah, itu dia. Tuh. Itu keadaan emergensi. Ngomong apa ya tak? Nah, kan jenazah mayit manusia ini paling bau-bau. Ya kalau kau tak tutup hidung kau bisa hilang penciuman manusia ini. Paling dahsyat. Jadi kalau ada orang meninggal busuk, jangan kau dekat. Ya ambil, tutup hidung kembali, kasih minyak wangi, tutup hidung baik-baik. Karena kalau tercium itu baunya bisa hilang penciuman kau. Kau tak bisa cium apa-apa lagi. Ya. Wa qala wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar wa in ittahada jinsan qabla bila'i jami'uhu qabla bila'i jami'ihi wa yurja'u fi li ahli al-khibrati bil ard. Haram menanam mayat pada lubang kubur yang sudah ditempati mayat lain. Kita ini kadang-kadang kuburkan ke bawah, ada punya orang di bawah. Ya ada. Nah, tuh. Penuh ditungkal di situ mana tuh kemarin ketemu. Ditanam orang juga masih, yang tukang tanamnya apalah dia. Nah, dianggap di rumah itu bertingkat. Ya. Haram menanam mayit pada lubang kubur yang sudah ditempati mayit lain, sekalipun tunggal jenis kelamin. Ya. Selagi mayit lama belum punah. Kapan mau punah tunggal nih? Tanah licak ini tambah kuat dia. Nah, kalau di tanah Arab itu Mekah itu umumnya orang dulu di musim panas paling lama setahun setengah. Dibuka itu udah hancur kainnya, tinggal tulang cuma lagi. Ya, dibuka nanti dimandikan lagi, diangkat, dikapani, tidak salat lagi, dikuburkan tempat yang kecil. Yang tempat itu disediakan bagi yang baru lagi. Gantian. Karena payah melubangi itu. Karena rata-rata kan padang pasir, di bawah itu batu. Itu ya. Kalau di sana bisa ganti-gantian dia, jadi pindahkan ke tempat yang kecil lagi. Kalau di kita kan tidak. Untuk mengetahui kepunahannya diserahkan penyelidikannya kepada ahli ilmu bumi ini. Tanah ini nih tahan nih, dia bilang. Dulu aku dengar yang di kuburan pahlawan kemarin tuh situ. Waktu dibongkar kan sudah ada yang berapa puluh tahun dah tuh. Masih ada pahanya, ada yang utuh masih. Paha orang itu. Ada yang utuh, pahanya cuma tinggal. Ada juga.
walau wujida ba'du 'azmihi qabla tamamil hafri i'tada ahlul biladi adabna fiha urifa asluha wa musabbiluha amla au mauqufatin haruma wa hudima ujubah. Apabila sepotong tulang mayat yang lama ditemukan sebelum selesai penggalian lubang untuk apa ya, belum lagi di situ ya, untuk mayat baru wajib raddu turabihi au ba'dahu fala wa yajuzu dabnu ma'ahu, maka wajib menimbunkan tanah kembali. Pas lubang itu digali, ada masih tulang satu kah, tutup kembali itu, tak boleh digali lagi ya. Kalau sudah selesai, tidak wajib menimbun kembali dan tulang tersebut boleh ditanam bersama-sama mayit yang baru. Ada juga tinggal tulang, kalau semuanya masalah besar ya. Sering ke kubur bukan orang, tidak pernah ya, cuma membayangkan balian ya, sampai amplop sudah selesai lah kau ya. Nah, biasakan ikut nalkinkan orang, yang akan rasakan tuh kalau kau ditalkinkan nanti ya. Tuh. Wala yukrahu adabnu lailan khilafanil Hasanil Basri wan naharu afdalul dabni minhu. Tidak makruh melakukan penguburan mayat di malam hari. Nah, lain halnya menurut pendapat Al-Hasan Al-Basri, kan dulu gelap, sekarang lampunya, sekarang kuburan berlampu ya. Ada samping kuburan tuh ada kafe pula untuk minum-minum. Orang tiduran di atas kubur banyak di Jawa sana. Pernah nengok kau? Tiduran dia enak nyantai di kuburan. Nah, kita dulu kecil-kecil takut yang namanya kuburan terlewat lari, permisi loncat tuh. Sekarang dia dudukan di situ. Nah, ada yang bawa gitar lah, ada yang bawa seruling lah, menghibur kawan di bawah nih, dibilang hebat. Ya kan? Coba kan di Pulau Jawa tuh, ada tak? Tiduran di kubur dia santai. Dah dia kami dibilang coba kau. Kalau kita di sini, dilakukan waktu siang hari lebih utama daripada malamnya. Ya, karena kan kalau malam, ya kalau terang lah. Masalah di Mekah itu biasa, kami Syekh Abdul Hamid itu malam Jumat kami kuburkan. Kamis sore dia meninggal, langsung kita bawa ke mana nih, ke Ma'lah. Maghrib, salat maghrib, malam langsung jenazah di salat di Masjidil Haram, langsung kubur Ma'lah. Malam Jumat itu juga. Malam itu lah kuburkan. Saya tidak panjang cerita lah, angkat langsung pergi. Ya. Sana kubur sudah siap, dan lubang itu taruh, tinggal masukkan. Dicatat samping itu. Tanggal berapa nih meninggalnya. Nanti sekian bulan lagi dibuka. Kalau ternyata ada hancur, dibiarkan, dah tutup balik, itu dikasih batu besar. Ada boleh lagi dibukain orang. Ada yang begitu orang. Ya. Kenapa dia mau tanya itu? Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah dikafani si mayat 3 lapis kain kafan, apakah boleh ditambah dengan kain ihram? Kain ihram? Ihram itu kan 2 lembar di situ, 1 buat laki-laki, 1 perempuan boleh tersebut itu. Tapi yang akmalnya 5. Jadi 3 lembar, kalau 2 lembar kain biasa atau 2 lembar kain ihram tambah kain 1 lagi, itu 3 lembar. Kalau sampai 5, baju kurungnya tambah imamahnya, sorbannya, itu saja. Ya, jelas itu karena Umar bin Khattab mengkafani anak beliau ketika wafat dengan 5 lembar. 5, 1 lembar, 1 lembar, selebar itu kainnya, kemudian 4 baju kurungnya, yang kelima imamahnya. Itu saja. Ya, kan orang sering kain ihram itu digunakan orang, tidak apa-apa. Ya, cari barakahnya, bukan berarti kan ihram itu tidak diembat sama malaikat, di bawah urusan tidak bisa disogok-sogok yang itu. Ya, biasa orang balik haji kan banyak bawa kain ihram tuh dikafani, silakanlah. Itu saja. Tapi kalau dia cuci, kalau dia kotor cuci dulu. Biasanya orang disiram dengan air zam-zam pula di Mekah itu. Nah, dibawa balik.
Tadi ya, itu saja. Nah, ada lagi itu. Baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pendapat Ustaz tentang berkubur di tanah sendiri dan berkubur di tanah wakaf? Bagus mana? Dia bilang mana tanah wakaf dengan tanah sendiri ya. Dia tentang hal kematian ini, walaupun kapan lebih bagus, kapan yang diwakafkan orang, kapan tanah diwakafkan orang. Karena Nabi berkata nanti salah satu ditanya tuh, walaupun yang halal ditanya di hadapan Tuhan. Ini tanah siapa nih? Betul enggak kata tanah kau nih? Tapi kalau orang mewakafkan kain wakaf itu ditanya lagi, tak urusan dia. Maka itu bagus tuh kalau ikut mati apa majlis kematian, apa namanya itu? Persatuan kematian. Dia biar bersatu mati ya tak? Persatuan kematian dia bilang. Tuh, karena itu akan ditanya. Ini orang bikin kuburan dulu. Ada kan? Tapi uang pejoget itu buat apa? Pejoget semua nanti cacing samping tuh. Kan ada orang bikin kuburan tuh kan? Tahulah nak mati tapi maksiatnya berubah. Itu saja. Ada kan? Jangan begitulah. Ya, itu saja masalahnya, ya. Itu saja. Jangan pendapat aku itu dihukum bangga begitu tentangnya. Lebih bagus kamu yang diwakafkan orang itu daripada kamu siap sendiri. Itu saja. Karena kalau orang tak menguburkan, tak ngapani, itu berdosa sekampungan tuh, fardu kifayah. 4 hal ketika orang meninggal itu fardu kifayahnya itu. Ya, pertama dimandikan, kapani, salat, dikuburkan tuh. Kalau tidak ada dikubur semua yang 4 dilakukan, maka berdosa yang sedesa-desa tersebut itu yang dekat dengan si mayit itu. Itu saja. Kenapa ada wasiat kalau sudah? Ya. Ya. Nah. Ada lagi tuh. Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya berudah-udah di dalam masjid? Berudah dalam masjid? La haula wala quwwata illa billah. Habibuna sallallahu alaihi wasallam itu dia kalau puasa Kamis tak tinggal salah satu di antaranya. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau Kamis engkau tinggalkan? Ya. Bukan di Ramadan ya. Kata Nabi, di Allah Subhanahu wa taala tu'radu alayya amala ummati. Allah tengokkan, showkan kepadaku itu adalah amal-amalan umatku kepadaku itu. Yang paling bagus kata Nabi, apa yang paling baik kata Rasulullah SAW, ku tengok ya imatatul adza 'ala tariq, membuang gangguan di jalan. Duri, bersihkan, jalan kotor, sapu. Kita di depan rumah kan, jalan lobang ditutupi, jangan jalan rata dilobangi, bahaya. Ini sekarang lobangnya berjalan malam-malam. Ya, ini kadang dekat bengkel dilemparnya paku-paku ya, bocor kawan, bengkel nyamping. Itu kelakuan setan tuh. Nah, ada kan yang begitu tuh supaya maju. Lagi dekat raya nih. Nah, tuh yang paling jelek ya Rasul apa? Kata Rasulullah, al-busaqu fil masjid. Orang beludah di masjid, itu yang paling tak bagus. Tuh kau tanya dari beludah tadi. Ya, ini bukan beludah lagi. Ya, berokok di bawah di masjid. Kemudian di sampingnya bikin asbaknya, cucuknya ke bawah. Ustadznya itu bukan orang awam. Iya apa ya? Banyak alasan macam-macam. Dia kalau suka tuh ada aja alasannya. Allahu Akbar. Itu sajalah ya. Nabi juga tak cantik tuh. Udah di masjid. Itu saja. Nah. Apakah dibolehkan seorang imam untuk membacakan sholat berjamaah karena alasan lupa urutan surah di rakaat kedua? Apakah boleh imam salat jamaah membatalkan salat karena lupa urutan surahnya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu ketika salat zuhur lah begitu. Setelah 2 rakaat Nabi salam. Ya Rasulullah, kita salat zuhur kah? Salat subuh kah? Gitu bahasanya. Nabi, oh iya, Nabi tegak. Allahu Akbar. Ikutkan di belakang. Disempurnakan Rasul, baru Nabi sujud sahwi 2 kali salam. Itu tidak dibatalkan. Jadi kalau keliru dalam membaca itu, asal jangan keliru dengan Al-Fatihah jadilah. Kalau Fatihah keliru, habis sembahyang itu. Nah, tuh ya, itu kalau yang lain tidak. Jadi kalau yang lain itu kalau kita terstop baca ayat itu tidak masalah. Langsungkan saja di mana terstop kita rukuk.
Kadang ada orang bacanya, biasa kita kalau maghrib kuliah baru kulhu kan, ada orang terbalik. Kulhu dulu baru kuliah, tidak masalah. Makruh juga tidak. Cuma pada umumnya kan orang bilang, ini kulhu dulu berarti selesai kan. Itulah tadi dalam susunannya saja. Jangan dibatalkan tersebut itu, langsungkan masalah itu ya. Yang mana mereka kasihan kawan kalau kau batalkan juga mau apa? Di belakang itu. Makmum menjadi apa di belakang itu? Nah, sekalipun tahu kita ada batal diri itu teruskan itu, tapi makmum dia tidak tahu sah dia punya, tapi si imam nanti kalau ada waktu dia ngulang di belakang sana salatnya itu. Jangan menghancurkan majelis tersebut itu dengan sebab kelakuan kita. Satu ketika Rasulullah SAW ketika mau salat, ya, Nabi pas masuk masjid, Nabi keluar lagi. Orang pada menunggu Rasulullah, sekarang Nabi udah batang basah rambut Nabi. Kata Nabi, aku nih junub, subuh dilupa, aku nak mandi. Nabi bilang, kalau kau mimpi, ya Nabi nih basah, ya masuk Nabi. Tapi Nabi imam yang begitu yang ditunggu, paham? Ditunggu betul sampai jelas itu saja. Jadi mesti pakai jadi imam dia. Nah, ada yang tanya lagi? Baca, ini lain di sini lagi. Apakah dibolehkan dalam Islam harta warisan untuk modal usaha seperti menjual tanah dari warisan orang tua untuk modal berdagang? Apakah boleh digunakan ya ahli waris tadi? Boleh kalau dibagi dulu. Bagi dulu, seorang meninggal dunia mungkin meninggalkan 3 orang anak. Ya, anaknya mungkin 1 laki-laki 2 perempuan. Bagi dulu. Yang bahagian dia boleh didagangkan, silahkan. Tapi jangan belum dibagi dia didagangkan, tidak boleh, itu haram namanya. Makanya kan dalam hukum faraid itu ada 6, nisfun wa rub'un summa nisfur rub'i wa thulusu wa sudusu binafsi syar'i wa thulusan matamah fahpas bakullu hafidhu imamu. Jadi ada setengah harta, 1/4 harta, 1/6 harta, 1/8 harta, 1/3 harta, 2/3 harta, 6. Jadi kalau saya lah contoh ya, meninggal istri kemarin. Ya, meninggal dunia, bagian saya berapa? Oleh karena suami itu dapat 2 bahagian. Kalau dia punya anak dapat 1/4, kalau tidak punya anak dapat setengah harta. Otomatis dapat 1/4 harta. Anak itu 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti berapa tuh? Itu sisanya 3, 2 laki-laki 1 orang itu 2 kepala. Jadi kalau asal masalah 4 mudah dibagi. 4 juta, 1 juta bapaknya, 2 juta anak laki-laki, ya 3 juta, belum lagi dikalikan lagi, karena 1 juta itu mesti dibagi lagi 2, jadi kalau dikalikan kepalanya itu 4. 2 laki-laki 4 kali 4 berapa? 16 ya. Kalau 16 bagi 4 berapa? Dapat 4 dikurang daripada 16 berapa? Tinggal 12 bagi 4 bisa 3. Nah, jadi anak perempuan itu 3, 6 anak laki-laki, habis harta. Nah, kalau dapat 6 tadi dia dagangkan silahkan. Tapi sebelum dibagi haram dia dagangkan itu, karena itu belum termakan hak ahli waris yang lain. Yang kita ini payah harta belum dibagi, kenduri aja kerjaan. Itu haram itu kan kenduri itu. Kalau ustaz datang apalah, tambah besar kenduri mantap, menggemburkan perut semua. Ya, bagi dulu hartanya itu baru kenduri. Saya contohkan saja begitu. Aku kenduri, iya aku bagi dulu anak sama mama yang lagi hidup. Sudah kasih semua, mati sudah selesai. Nah, itu bagian aku lagi. Itu saja contoh. Kita contohkan kita sajalah, ya, bahwa tersebut itu boleh kenduri, tapi dibagi dulu harta haknya itu. Kalau tidak boleh, haram model begitu, karena makan hak si ahli mayit itu. Itu saja. Ada lagi? Katanya apa lagi situ? Baik. Ini orang kenduri, anaknya kasihan gigit jari. Tidak boleh, haram model begitu. Ada 100 hari kenduri, duit habis. Ya, tiap malam nih kalau ini manggil nih sapi 7 semalam selesai. Betul tak? Asa perut-perut beduk semua. Ya. Tapi kalau sudah dibagi terserah, sunnah juga tidak, silahkan kalau supaya jangan diomongin orang tersebut itu, silahkan mau lakukan. Itulah yang kita lakukan masalah tersebut itu. Nah, bagi dulu hartanya dia. Berapa bagian kau? Berapa bagian kau? Dia sudah dibagi, serahkan dia. Dia nak jual apa itu urusan dia. Bapaknya hak bapaknya tersebut itu. Kalau bapaknya tak ambil tidak masalah juga. Ya, tapi boleh kendurikan, boleh ditasarrufkan, digunakan setelah dibagi
harta itu, atau dia tahu bahagian itu berapa tuh, tidak boleh kita ambil hak tersebut itu. Kadang orang masa dia laki-laki kan, oh aku ini waris, sama perempuan waris juga, dia merasa berhak, kasihan anak perempuan yang lain tuh, haram model begitu. Ya, tapi yang paling bagus itu bagi hidup supaya adil kita membagikan pada anak tersebut itu sajalah ya. Adzan. Waqala di ujungnya ini ya. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin nadban wa tastihuhu aula min tasminihi. Min tasnimihi ya. Sunnah timbunan pekuburan dibikin lebih tinggi, kurang lebih 1 jengkal daripada tanah biasa ya. Sementara meratakannya lebih bagus daripada membangun tembok di atasnya. Nah, kita bertembok semua sekarang. Ya udah. Pakai tanah keliling pula batu marmer supaya enak ziarah. Tapi itu makan orang lain. Betul. Itu biasa sajalah kamu pagari kayu ke apa, berikan kesempatan ada hujan, ada apa tumbuh-tumbuhan supaya dapat barakah. Dengan sebab tumbuhan-tumbuhan itu dia bertasbih minta ampun ke ahli kubur itu. Rasulullah lakukan model begitu. Nabi SAW satu kubur Nabi diletakkan Nabi pelepah korma ke Nabi sebelum dia kering ini dia bertasbih untuk minta ampunkan kepada ahli kubur tersebut itu. Itu saja. Tapi kalau kita tutupi sana sini, cabuti bulunya, botak semua tuh kubur, ya dapat apa lagi dia? Paham tak tuh? Jangan disamakan alam kita. Nanti kepanasan makku dibilang, kenapa kau tak di situ aja duduk siang malam? Ya, dikasih payung pula, hebat pula, bawa ke sana. Ya tak? Tuh. Ya, itu beda dengan kitanya. Nah, adzan ya, ujung dikit dulu ya. Wa yundabu liman ala syafiril qabri ay yahsa salasa hasayatin biyadaihi qailan ma'al ula minha khalaqnakum wa ma'saniyati wa fiha nu'idukum wa salisa wa minha nakhrijukum taratan ukhra. Coba. Sunnah bagi orang yang waktu penanaman mayit berada di belah liang kubur menaburkan debu 3 kali tanahnya itu digempal gitu untuk taburan pertama sambil membaca minha khalaqnakum, dari tanah ini kamu diciptakan. Ambil lagi yang kedua ditaburkan lagi ya dak wa fiha nu'idukum, dan engkau dikembalikan dengan sebab tanah ini juga nih ha. Dan untuk yang ketiga dikatakan wa minha nukhrijukum, dan dengan sebab tanah engkau dikeluarkan dibangkitkan kembali. Nah, itu 3 tanah tadi. Ya. Muhimmatun, perkara penting, cukup dulu. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi tuh? Ya, banyak gelisah. Ya, mudah-mudahan ya tak. Tahu ada yang meninggal besok malam nih ha. Ya, alamat dah kau ya. Ya, siap-siaplah seperti itu ya. Nah, itu tadi. Itu tinggal nunggu saja kita nih panggilannya. Tunggu tak? Ya, tunggu saja lagi ya tak. Ngantri cuma lagi tinggal. Jangan bilang makanya yang macam-macam pada malamnya. Masuk malam begini tahu salah macam-macam. Besok tak tahu kau pula ditalkinkan kawan. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.